Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fransia pada minggu pagi hari ini, tanggal 22 November tahun 2020. Kita akan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Nah, Kakak hari ini ditemani oleh Kak Feby, Kak Ida. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita menyanyikan dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan Mars Perkat PA secara bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Matanya, kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan beribadah, sertailah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, kiranya hanya seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami siap untuk beribadah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan Mazmur Mada Responsorial. Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 12 hingga 23. Seperti biasa, kakak akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah beserta kakak layan pendamping akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam.
Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang mati. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Untuk merespon Mazmur kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 116 bait yang pertama, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Shalom adik-adik, berjumpa lagi kita di ibadah IHMPA Online 22 November 2020. Apakah adik-adik di rumah masih semangat? Pastinya masih ya adik-adik ya. Tadi adik-adik juga sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pada minggu pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus sertai hamba sebagai pelayan firman Bapa dan adik-adik yang mendengarkan, kiranya hamba dapat berkata-kata dengan seturut kehendak-Mu dan adik-adik yang ada di rumah bisa mendengarkan dan bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa, inilah yang menjadi doa anakmu, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada minggu pagi ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Jika adik-adik di rumah sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang.
karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak berdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu pagi ini adalah pemimpin rohani. Dalam bacaan kita 2 Korintus 3 ini menceritakan tentang pelayan Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus ini adalah seorang pelayan yang melakukan pekerjaan pelayannya ini dengan kesungguhan hati, dengan ikhlas, dan pelayanan yang dia lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat itu, Rasul Paulus memberi pengajaran kepada jemaat di kota Korintus. Pada saat itu ada orang-orang asing yang mengambil keuntungan dari pemberitaan Allah. Itu adik-adik dapat baca di dalam 2 Korintus 2 ayat 17a. Kakak akan baca. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Nah, pada saat itu orang-orang asing ini melakukan pelayanan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi mereka melakukan untuk kepentingan atau keuntungan mereka sendiri, yaitu mereka ingin dipuji oleh orang-orang di kota Korintus pada saat itu. Itu sangat tidak baik ya adik-adik, karena sebagai seorang pelayan kita harus melakukannya dengan kesungguhan hati dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pada saat itu menegaskan kepada orang-orang di kota Korintus bahwa seorang pelayan harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan itu harus dilakukan dengan tulus ikhlas dan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak untuk mencari keuntungan sendiri. Dan Rasul Paulus juga meyakini dan mempercayai bahwa setiap pekerjaan pelayanannya itu selalu dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, karena Rasul Paulus menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan semuanya itu sendiri, karena Roh Kudus yang bersama-sama dengan dia, maka dia dapat melakukan pelayanan itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Sekalipun pada saat dia menghadapi tantangan dalam pelayanannya, Paulus dapat menghadapinya dengan sabar.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita 2 Korintus pasal 3 ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini adalah surat Kristus. Surat Kristus yang bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Maksudnya surat Kristus, kita adalah surat Kristus ini, kita ini digambarkan seperti surat terbuka yang dimana orang lain dapat membaca dan mengenal kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup mencerminkan sikap hidup Kristus karena karena dalam kehidupan kita, sikap kita, tutur kata kita, perilaku kita sehari-hari, kita harus mencerminkan sikap hidup Kristus karena orang-orang lain dapat melihat atau membaca diri kita, bahwa mereka dapat melihat Kristus ada di dalam diri kita. Karena kita ini seperti coretan lembaran kertas atau surat terbuka yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di kondisi saat ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19 yang dimana setiap beberapa kegiatan ada yang tidak boleh dilakukan pada saat pandemi. Contohnya belajar mengajar, yang dulunya adik-adik belajar itu harus di sekolah. Semenjak ada pandemi, adik-adik harus melakukan pembelajaran via online di rumah. Mungkin adik-adik yang di rumah kadang suka mengeluh atau bersungut-sungut karena sering dikasih tugas oleh gurunya, karena tidak pernah bertatap muka dengan guru, maka sering dikasih tugas. Jadi adik-adik di rumah ini sering sekali mengeluh atau bersungut-sungut karena selalu dikasih tugas. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus mau menjadi seperti Rasul Paulus yang memiliki sikap yang tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut saat diberikan tugas dan tanggung jawab, tetapi dia melakukannya itu semua dengan tulus, ikhlas, dengan kerendahan hati dia melakukannya. Adik-adik yang di rumah juga harus memiliki sikap seperti itu, tidak boleh bersungut-sungut atau mengeluh karena sering dikasih tugas, tetapi adik-adik harus melakukannya, harus mengerjakannya dengan tulus, dengan ikhlas. Dan adik-adik yang di rumah juga harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mempermudah adik-adik dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam pandemi saat ini pemerintah juga memberi protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga harus memakai masker. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus meneladani sikap dari Rasul Paulus, yang dimana Rasul Paulus ini adalah seorang pelayan yang taat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga taat, bukan hanya taat kepada orang tua atau kakak layan, tapi taat kepada peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, itu protokol kesehatan tadi, yaitu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Adik-adik harus menjadi anak-anak yang taat, menaati protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kalau adik-adik tidak taat, kalau misalnya adik-adik ini keluar nggak pakai masker, terus dari luar masuk ke rumah nggak cuci tangan, terus sering
berkerumun dengan orang-orang banyak di luar sana, mungkin persebaran virus corona ini akan semakin meluas dan semakin banyak pasien yang akan bertambah kalau adik-adik tidak taat. Oleh sebab itu, kakak ingatkan kepada adik-adik yang ada di rumah, jadilah anak-anak yang taat dan mengikuti setiap protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik juga harus mau menyatakan keinginannya untuk menjadi pemimpin rohani. Kak, emang bisa saya menjadi pemimpin rohani? Bisa adik-adik. Pemimpin rohani bukan hanya orang-orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab pelayanannya di gereja, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus bisa menjadi pemimpin rohani. Caranya bagaimana, Kak? Caranya yang pertama, kita harus meneladani Yesus Kristus. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan dan mencerminkan sikap hidup Kristus di dalam diri kita. Dan juga kita harus menjadi pengaruh atau dampak yang baik bagi orang lain. Dan yang paling penting, kita harus memiliki sikap kerendahan hati seperti Rasul Paulus. Adik-adik yang ada di rumah adalah calon pemimpin di masa depan. Jika adik-adik sudah menjadi seorang pemimpin di masa depan di tengah-tengah masyarakat, adik-adik harus memiliki sikap kerendahan hati. Jangan menjadi pemimpin yang ingin dipuji atau gila hormat. Itu namanya pemimpin yang egois. Dia hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tetapi adik-adik harus menjadi pemimpin yang rendah hati, yang mau mengasihi masyarakat kecil. Adik-adik di rumah harus mencerminkan sikap hidup Kristus, yaitu kita harus mengasihi, selalu bersyukur, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan ikhlas. Dan adik-adik juga harus selalu berdoa agar Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Demikianlah firman Tuhan kita pada minggu pagi ini. Kiranya apa yang kakak sampaikan dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jadilah anak-anak yang taat dan juga anak-anak yang tidak sombong atau rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dalam Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sikap doanya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan walaupun via online. Tuhan, kiranya apa yang hamba sampaikan di dalam firman tadi itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang taat, yang memiliki sikap kerendahan hati sama seperti Rasul Paulus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat gerejamu yang ada di muka bumi ini, terkhusus gereja GPIB Immanuel Tarakan, Jemaat Prospertas Eklesia. Tuhan Yesus berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil tugas dan pelayanan di gereja. Tuhan Yesus berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka dapat melakukan pelayanan mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan Yesus juga berkati program kerja yang sedang berjalan. Tuhan Yesus berkati juga. Dan Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat orang-orang yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati segala obat-obatan yang mereka konsumsi, kiranya itu bisa menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Dan juga berkati para dokter dan orang-orang yang merawat dia, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka juga. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat bumi kami, negeri kami yang masih dilanda kecemasan karena adanya pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati, kiranya kondisi sekarang ini akan segera pulih seperti dulu lagi. Tuhan Yesus berkati juga para tenaga medis yang bekerja dalam melawan virus corona. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kesabaran, semangat, dan kiranya Tuhan juga menguatkan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa buat masyarakat yang di luar sana yang masih tidak mau taat kepada peraturan pemerintah, pada protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus mengetuk pintu hati mereka, kiranya mereka bisa menaati peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sudah berulang tahun pada minggu pagi ini. Mungkin adik-adik lain yang ada di rumah sedang berulang tahun pada hari ini atau dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam usia mereka yang bertambah 1 tahun ini. Tuhan, kiranya mereka bisa menjadi semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, berikan mereka kesehatan dan juga mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat Tuhan, yang selalu melawan kehendak Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, untuk kuarta Pelkat PA kita pada minggu pagi hari ini, ibadah IMPA kita secara online diadakan tetap secara online. Nah, untuk persembahan ibadah hari Minggu, adik-adik bisa minta bantuan orang tua, kasih masuk dalam amplop, di situ ditulis persembahan ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan nanti minta tolong kepada orang tua adik-adik ketika mengikuti ibadah hari Minggu, nanti diserahkan di gereja. Demikianlah warta Pelkat PA. Tuhan Yesus memberkati. I hear a lot about sin.